dulu salah ngelamus. Saya punya teman orang Eropa, dia punya anak. Itu kalau anaknya bersin atau ini keluar begini, kan? Begini. Nah, keluarga ditarik. Kalau kita enggak, terus kenapa giginya jadi cantik-cantik itu kalau gigi kenapa besar? Gigi itu pola makan kita. Ini loh, Anda yang berbahagia. Saya pengen perkenalkan ke Anda, kalau kita itu mohon maaf, Anda merasa kurang cantik itu karena proses, bukan karena dari Allah. Allah tidak pernah membuat produk gagal, sudah catat ya. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Selalu yang Allah buat itu yang terbaik. Nanti dari keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para ulama menafsirkan ayat ini, silakan buka kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki, atau kitab Taisirut Tafasir li Kalam Ali Al-Kabir ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi, atau dalam kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir li Kalam Al-Manan ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Asani. Kalian bisa ulang 3 kitab yang ditulis. Kata para ulama menafsirkan tasbih yang keempat apa dari 3 tadi? Ahsanuna bimakna jismiyun. Ahsan itu yang terbaik itu bermakna maksudnya adalah jismi, raga, betul atau hati. Aslinya kita itu luar dalam bagus, multi talenta. Tapi mengapa sekarang kok tidak bagus? Proses. Jangan pernah salahkan Allah. Makanya kalau Anda jadi orang tua yang hebat, nanti anak-anak betul kulitnya gelap tapi hidupnya mantap, pintar luar biasa. Gitu ya, kantor begitu kan? Betul, badannya tak terlalu tinggi, tapi mengalahkan tinggi tapi luar biasa kan? Jadi ada yang berbahagia. Kita lanjutkan. Kan Allah buat kita kalau kita hijrahnya benar, wajar berseri-seri, artinya hidupnya bahagia. Kemudian punya gairah, punya semangat belajar agama. Angkat tangan yang satu hari baca buku 1 jam minimal. Atau hari 1 jam minimal. Saya punya murid masih SD di pondok pesantren. 1 hari lebih dari 1 jam dia belajar. Kalau kamu mau yang pertama kali dikunjungi Gramedia, bapaknya punya pondok pesantren. Anaknya kalau buku itu selalu paling depan dan mencatat. Ini ngomong sama saya, bikin vlog juga sama saya. Masih kecil, tapi 1 hari lebih dari 1 jam dia baca buku. Dia kalau ngomong ke bundanya selalu, Bunda, kata Ustadz Ransi, wanita soleha itu cewek. Tapi kenapa Bunda cewek nggak soleha? Oh, terus pintar sih. Oh, dengan saya. Kalau dulu tolong bagi depan. Kalau sholat masih namanya SD kan, karena mulai belakang. Oke. Ada saya pengen kenalkan bahwa gini loh, Anda punya seberapa besar gairah Anda belajar agama itu boleh begitu. Artinya gini, Ustaz, kalau yang ustazah atau ustaz yang sudah lulus sama. Ini bukan hanya untuk santri, ini untuk kita semua. Saya maksimal 1 hari bisa baca 7 jam, minimal 1 jam baca buku di rumah. Saya punya perpustakaan pribadi. Tanya ke kiai Anda, ke ustaz atau ustazah Anda, tidak mungkin orang menulis buku tanpa membaca, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kosakata untuk menulis buku gitu ya, tidak mungkin. Maka kita harus punya sumber yang banyak, referensi yang banyak, kita harus punya kurung yang banyak, kita harus punya literatur yang banyak, dan kita harus membacanya. Ada yang berbahagia. Ketika gairah belajar agama hilang, itu jangan-jangan hijrahnya kita bermasalah. Kalau sudah jadi ustaz bagaimana? Salah. Saya adalah salah satu ustadz yang punya prinsip tidak boleh materi saya diulang dimanapun, tidak boleh. Maksudnya saya ngajar pondok putra dan pondok putri di Temanggung.
Saya ngajar di sana. Saya ngajarin tafsir Al-Quran. Khusus Pondok Putra, saya menyampaikan ayat-ayat yang berbicara tentang kesuksesan. Cuma itu sebenarnya. Jadi semua ayat dalam Al-Quran yang berbicara kesuksesan saya sampaikan kepada mereka dan tafsirnya. Tapi khusus yang Pondok Putri, saya cuma menyampaikan tafsir Al-Quran Al-Azim lin-Nisa. Khusus ayat-ayat tentang nisa perempuan. Tidak sama. Jadi mereka ngaji jam masing-masing, tapi tidak pernah sama. Kalau itu saya, dan saya tidak mau mengulang. Saya pengen mereka dapat materi yang sama. Sama. Ketika pembukaan kelas, biasa ya kelas baru ya masuk. Ya. Untuk memberikan penjabaran tentang materi saya. Kalau ke Pondok Putra, saya membahas kenapa Al-Quran diturunkan. Kalau di Pondok Putri, saya membahas kenapa harus belajar tafsir Al-Quran. Jadi dua materi yang berbeda. Tujuannya sama. Gitu ya. Itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita baca buku dan bergairah belajar agama. Ustaz, saya nggak mau jadi ustaz dan ustazah. Semua kita ustaz dan ustazah. Baik yang ceramah di sini atau di mimbar, ya di mimbar atau ngajar di kelas, atau tidak semuanya kita ustaz dan ustazah. Ada dalil? Ada. Surah 5, surah ketiga juz keempat, ayat 110 lembar sebelah kiri baris nomor 2 ya, dari atas ya, yang sudah lama. Kata Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Saya tidak artikan, saya bacakan tafsir yang dinukil di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah, ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Muhammad Al-Qahtani. Apa kata beliau? Wa kullu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashtarikuna fi da'wati ila Allah. Kalau beliau insya Allah sudah langsung paham. Kalau kakak-kakak kelas saya lihat wajahnya sudah paham semua. Cuma kalau tuh tidak mau kan pamer gitu kan ya. Ya tahu. Dia tahu. Terus saya kalau nggak terjemahkan mereka nggak paham ya. Gitu. Fakul ummati Muhammad, semua umat Muhammad yashtarikuna fi da'wati ila Allah, berserikat dalam dakwah di jalan Allah. Maka semua yang mengaku Muhammad adalah nabinya adalah dai di jalan Allah. Kalau sudah begitu, kita harus pantaskan diri. Ustaz, saya tidak ceramah di mimbar, tidak ceramah di kajian, tidak ceramah di tabligh akbar. Ustaz, saya bukan guru di pondok pesantren, bukan guru di sekolah Islam. Saya cuma ibu rumah tangga. Anda guru bagi anak Anda. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena di Sahih Bukhari Muslim, setiap kita pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Seorang istri adalah pemimpin untuk harta suami dan anak-anak. Nanti akan ditahan. Emang Anda tahu metode cara yang benar? Adik-adik, kalau anak kecil nangis, yang kita bisa lakukan agar dia diam mengatakan itu surprise. Lebih. Angkatan. Tapi benar, kalau salah nggak dihukum, kalau benar dapat surprise. Salah nggak apa-apa, nggak disuruh orang lain, nggak disuruh. Ini tahu mau semua ini. Yang sukses doa itu tidak ada yang suka pamer. Luar biasa. Ini kalau ujian kan ya, sebutkan nama sahabat 30 orang yang dijamin masuk surga. Maafkan. Saya takut ini menjadi riak. Ini merasa tidak ngomong. Adik-adik, maaf, itu kan cara sederhana. Ketika anak Anda kecil menangis, Anda kasih sesuatu berupa hadiah, seterusnya dia minta itu, betul? Dan otak manusia tidak pengen yang sama, pengen yang terbaik terus. Lebih. Terus kalau anak kecil menangis, apa bisa kita lakukan? Alihkan fokusnya ke atas, pandangan. Itu dalam psikologi anak ngomong kayak gini, saya lihat tidak psikologi ya. Ngomong gini lah. Benar, saya gini konselor. Ada konselor, ada konseling, kegiatannya disebut konseling. Iya. Itu di pelajaran Nahu ada bukunya. Paling terakhir. Oke, kita lanjut. Itu kan paling sederhana.
Adek, Anda harus belajar bagaimana cara ngajarin anak, betul? Misal panggilnya Umi, Mami lah. Mami, kita itu kan sholat, apa ya kita harus sholat? Perintah Allah, nah, tidak cocok. Kalau pola tangan lagi kita berdiri. Anak-anak langsung ninggali, tidak cocok. Anda harus belajar bagaimana ngajarin anak. Mami, kenapa sih kita harus sholat? Jadi kita itu harus sholat karena rupanya sholat itu bermanfaat untuk kita. Manfaatnya apa, Mami? Kata seorang profesor di bidang kimia di Amerika. Itu lebih masuk akal bagi anak daripada kita bilang karena pola tak ada. Karena fitrahnya manusia itu gitu. Jadi menurut penelitian, sholat itu bisa membuat ion tubuh kita stabil. Jadi Allah menyuruh kita sholat agar kita sehat rupanya. Oh gitu. Jadi kalau ada sakit, ada sholat aja yang nantinya. Iya, 40 rakaat sekali. Ketika saya umur 6 tahun, nenek saya pengen saya puasa Ramadan. Jadi dia menggunakan logika anak kecil namanya. Kita belajar itu di psikologi anak dan psikologi perkembangan. Namanya logika anak kecil. Karena logika orang tua dan anak kecil beda. Bagi orang tua, orang dewasa bermain itu harus beda dengan serius. Tapi bagi anak kecil bermain itu serius, serius itu bermain. Nah, kamu begitu, rumusnya. Saya punya bukunya judulnya Negative Learning, penulisnya Mas Rudi. Gitu ya? Oke. Nenek saya bilang Nancy, puasa ya. Karena saya tinggal kecil dengan nenek saya. Dia tidak tinggal dengan orang tua saya. Orang tua saya cerai itu usianya saya 3 tahun. Jadi saya tinggal dari kecil sampai gede dengan nenek saya. Ketika umur saya 4 tahun, nenek saya pengen saya puasa. Maka dia ngajarin saya, Nancy, puasa ya. Emang puasa itu apa sih baiknya? Nah, biasa ya orang ya. Ya puasa itu kalau nanti kita kesokannya naik pesawat, kalau puasa 30 hari dapat tempat duduk. Kalau nggak 30 hari puasa, ya nggak dapat tempat duduk, capek. Dan kita pikir naik mobil nggak dapat tempat duduk, capek kan? Terus kalau nggak puasa, nggak bisa naik pesawat, jadi nggak bisa ke rumah. Oh puasa saya. Karena pesawat saya tahu sekarang dibunuhin saya. Jam 5.00 itu kan jam panjang dulu kan tidak ada jam digital ya, yang ada itu kan yang manual itu ya. Itu saya sudah bawa bantal ke depan jam. Nenek, itu baru jam berapa? Jam 5. Bukan jam berapa? Jam 6. Jam panjang jam berapa? 12. Berarti tambah lama lagi 1 jam. Bisa nggak sih jamnya dicepetin? Karena saya cuma gitu. Ya udah boleh nunggu azan. Ya udah aku azan aja. Tapi puasa itu bukan. Adik-adik, saya pengen kenalkan Anda harus semangat, harus bergairah belajar agama. Apalagi sekarang sudah di pondok pesantren. Karena hijrah Anda benar, bersemangat, bergairah, belajar agama. Sebenarnya masih banyak poin, tapi saya nggak mau sampaikan. Kenapa? Terlalu banyak nanti itu jam 11 kan? Jadi mulai berapa? Lupa. Coba nanti mulai saya. Kalau langsung udah 1 jam nanti ada. Ada sesi tanya jawab nggak bisa? Nggak ada ya? Ada. Kalau ada saya sediakan, kalau nggak ada apa-apa gitu. Ada nggak kira-kira? Ada atau tidak? Ada aja ya, kalau ada gitu ya. Kalau ada dapat surprise gitu ya. Kan lu juga ini kan? Surprise. Nggak dapat kotak kan? Ini surprise. Oke, kita lanjut. Ustaz cuma 4 sebenarnya bagian, tapi adik-adik 2 ini sangat penting untuk di sini. Karena tanda orang semangat, tanda orang bahagia itu senyum.
Dan orang kalau sudah semangat bergairah untuk ilmu mesti insya Allah sukses. Walaupun Anda nggak juara kelas, oke? Walaupun mungkin Anda nggak juara umum, tapi Anda akan sukses. Karena proses ini yang menentukan Anda besok. Kalau hari ini Anda bahagia, Anda semangat, Anda bergairah sebagai bentuk hijrah Anda benar, maka Anda akan jadi orang sukses. Dan bagaimana biar sukses? Saya menunjukkan statement Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya 1001 Soal Kehidupan. Bagaimana agar kita hijrahnya sukses? Kata beliau 3. Dan alhamdulillah ketika di pondok 3 ini saya pakai. 1, guru, ustazah yang ada di hadapan Anda. Walaupun mungkin baru lulus tahun kemarin ditugaskan jadi ustazah mungkin, tetap beliau adalah guru. Maka kalau Anda pengen hijrah yang benar, hormati guru Anda, muliakan guru Anda, ustaz Anda, ustazah Anda. Kata beliau guru. Jadi masuklah ke kelasnya sama Anda. Waalaikumsalam ustazah. Sehat semua Anda, alhamdulillah. Benar, berbahagia, semangat dengan guru, cintai guru Anda, doakan guru Anda. Di dalam kitab Ihyatul Ulum kitab Abi Tirmidzi ditulis oleh Syekh Al-Albani, Imam Az-Zahabi meriwayatkan statement Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 194 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nabi Maula Ibn Umar, Nabi Maula Ibn Umar berguru kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal 1 juta hadis. Kata beliau, selama 40 tahun tidak pernah satu malam pun terlewat olehku saat sholat malam kecuali aku mendoakan guru. Ya, sesering apa mendoakan gurunya. Doakan guru Anda ini, maka ilmu Anda benar, hijrah Anda benar. Dekati guru Anda, curhat kalau ada masalah, cerita, bertanya. Kalau nggak ngerti bertanya, jangan diam saja. Guru ini pegangan Anda. Ya, Ustaz guru kami tidak hebat, tidak kayak Ustaz Abdul Somad. Ya nggak mau juga Abdul Somad jadi guru ya. Coba jangan belajar di sini. Beliau kan ada maslahat yang lebih umum. Maka hargai guru Anda yang ada, cintai guru Anda sebagaimana Anda cintai orang tua Anda. Maka Anda akan sukses. Ada cerita seperti. Maaf, adik-adik saya harus cerita. Saya ketika di pondok, kalau saya Jumat keluar atau Jumat ikut, saya beli sesuatu, saya bawa guru saya. Ustaz mau pepaya, saya mau kasih, saya mau potong, saya kasih. Saya ke rumahnya silaturahmi, tanya guru saya. Makan bakso sama sama, makan soto, nanti Ustaz saya. Benar. Benar. Dan dekat, banyak yang dekat dari dulu dekat. Sampai sekarang kalau saya ke kota Beliau ini saya ke tempat beliau. Silaturahmi dalam doa-doa hanya Allah yang menjadi saksi. Saya selalu mendoakan guru-guru saya. Senantiasa ya Allah, kalau ada guru-guru saya berdosa ampuni. Amal-amal yang tolong terima ya Allah. Kokoh katakan ya kuatkan iman yang terus. Anda pengen sukses hijrah, Anda miliki guru, cintai guru, hargai guru. Jadikan guru layaknya orang tua Anda dekat. Paham ya? Ustaz, kata yang si awal, saya gurunya pendampingannya baru. Atau kaki mandi, Ustazah, cukup Ustazah. Kalau bertanya ke Ustaz boleh. Pernah terjadi di zaman Nabi dan itu terjadi sehari-hari. Kalau cuma bertanya ke Ustaz boleh. Kenapa Ustaz Dr. Buya Hamka? Dan ini yang menjadi masalah di Indonesia karena kebanyakan orang terkena penyakit namanya alienasi. Tahu alienasi? Belajar hanya pada waktu tempat tertentu saja. Lulus pondok sudah tak berguru lagi, libur sudah tak berguru. Ada yang berbahagia. Tanya guru-guru saya. Kapan-kapan kalau perlu datangkan ke sini. Anda tanya, Ustaz betul pada situ masih banyak sampai hari ini saya masih bertanya. Ustaz, saya ceramah
Ada jamaah saya nggak pakai jilbab, Ustaz. Salahkah saya kalau saya tidak mengatakan itu berdosa? Ustaz, saya bilang enggak. Kalau dia orang umum jangan sampaikan dulu. Buat dia senang kajian dulu. Jangan langsung diserang. Saya bertanya sampai hari ini. Karena jujur saya masuk komunitas umum. Ya, sampai suatu kali di hotel ada kajian yang datang itu cuma profesor dan doktor. Ada seorang profesor di bidang seni. Itu beliau ikut kajian saya tidak berjilbab, perempuan. Ketika saya baca Al-Quran, dia pakai jilbabnya. Ketika selesai, dia buka lagi. Tapi nggak sampai 3 kali. Sampai saya lihat ketiga itu ngetes sebenarnya. 2 kali saya lihat, mereka dibuka. Coba sekali lagi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Terus saya buka lagi. Selesai kajian datang saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya muslim Ustaz, jadi insyaallah Ustaz jangan ini. Atas atau muslimah itu. Terus dia bilang saya, Ustaz, tadi saat Ustaz membaca ayat Al-Quran, saya pakai jilbab Ustaz, kata ibu ini. Kenapa? Karena saya menghargai firman Tuhan. Tapi ketika Ustaz selesai baca Al-Quran, I am free, dia bilang. Artinya, saya bebas mengidih di sini, mau? Tapi saya diam aja saja. Ustaz, kalau Ustaz berkenan tolong Ustaz memberikan kajian di komunitas saya Ustaz. Tapi tempat saya hancurkan, tak ada orang sholat di situ, tak ada orang pakai jilbab. Waduh Ustaz, komunitas saya itu komunitas umum. Sampai akhirnya saya ngaji di tempat beliau dan alhamdulillah sekarang udah pakai jilbab semua, sholat semua. Saya tanya Ustaz, ada orang seperti ini salah atau tidak ketika saya tidak membantah statement dia mengatakan ketika firman Allah tidak dibaca dia bebas. Kata beliau tidak salah. Itu namanya metode dakwah. Konten itu tidak boleh diubah, tapi metode sifatnya elastis. Itu kata guru saya. Masih bertanya sampai sekarang. Apa mana dia? Bikinlah acara kelas, aja ustaz-ustaz aja makan. Iuran. Ustaznya yang baik. Sekelas yo, aku. Ya ayolah adik-adik, dekat ke guru, cintai guru Anda, hormati guru Anda. Ya, sayangi guru Anda, doakan mereka. Rasakan bagaimana rasanya kalau Anda berdiri di kelas ngajar, terus santrinya tidak memperhatikan, coba rasakan. Ya. Jadi biar keadaan itu. Apa? Dan kadang-kadang ini banyak yang gak mandu. Saya sadar itu karena ini. Itu orang kita itu biasa itu lumrah. Satu, agar hijrah kita benar, kata dia kita butuh buku. Tadi guru terus buku. Karena apa dia? Karena guru itu tidak pasti benar. Kadang-kala guru kita salah. Kadang-kala guru kita keliru. Kadang-kala guru kita manusiawi, ada salah, ada lupa, ada silap. Terus bagaimana caranya saya? Buku itu disusun sudah dengan matang. Biasanya bisa dipertanggungjawabkan. Suatu hari, waktu saya baru hijrah, guru saya bilang begini. Kan kalau tanya begini, ya, Ustaz, kenapa Ustaz kalau tanya begini Ustaz? Saya tanya, ini gimana kita kadang-kadang butuh buku? Oh, ini sunnah. Kalau tak begini gimana Ustaz? Tidak mengikut sunnah dia berarti. Tidak benar sholat. Saya belajar baca buku. Sampai suatu hari waktu belum dapat ilmu, saya begini. Ditanya sama bapak sebelah saya, Dek, kenapa tadi waktu yang gerak-gerak telunjuknya? Kata saya sunnah, Pak. Sholat tetap bukan sunnah. Tak betul sholatnya, Pak. Oh, marah Bapak. Aku ada di sholat sebelah saya. Setelah saya belajar, saya baru tahu itu sunnah. Kalau tak dilakukan, tak apa-apa gitu loh. Kalau Hanafi geraknya ke kiri ke kanan. Hanafi At-tahiyatul mubarakat shalawatut thayyibatu lillah. Kenapa?
Karena kata mazhab Hanafi, kalau begini bukan bergerak-gerak namanya, ini turun naik namanya. Kalau Maliki begini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mazhab Syafi'i, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali, saat salawat dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma, misalkan tambah doa kan baru enggak? Itu mazhab Hambali. Kalau tak bergerak sholatnya sah, tidak sah. Enak kan kalau baca buku kan? Kan sudah salah. Saya pakai logika dulu. Saya tanya, Ustaz, mengapa bergerak begini, Ustaz? Sunnah. Kenapa disunahkan, Ustaz? Karena bagi setan lebih sakit ini daripada dipukul dengan besi. Otaknya saya, kalau berbunyi gini sakit, berarti lebih cepat lebih sakit. Ayat itu begitu. Yang nggak ada itu kan buat lingkaran, ada itu adanya tuh. Atau tempat apa Allah tak ada, adanya tuh. Atau bismillah panjang tuh adanya tuh. Ada. Yang berjasa gerak-gerak sunnah selesai. Itulah buku-buku yang kita buku. Dulu guru saya bilang, Nabi tak pernah sholat tahiyatul masjid. Betul sunnah tahiyatul masjid, tapi Nabi tak pernah melakukan, kata beliau. Kami tanya, kenapa tak pernah Ustaz? Karena Nabi masuk ke masjid langsung iqamah. Saya baca buku kitab Ar-Rahiqul Mastur. Ya, kitab Al-Misbahul Munir di Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh Sofi Ahmad Al-Muwaqqi. Nama buku dan penulis tidak bisa jawab. Ulang. Memang tawaduk sungguh. Ini kayaknya sering kajian tazkiyatun nafs ini ya. Untuk tidak sombong, tidak pamer. Sombong. Ya, saya baca di buku ini Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, beliau sampai ke Masjid Al-Aqsa, Farabatul Baba bi Masjid pada masjid fasalat tahiyat al-masjid faqatain. Nabi ikat burungnya di pintu masjid, pada masjid, masuk ke dalam masjid, fasalat tahiyat al-masjid faqatain. Maka Nabi salat tahiyat al-masjid 2 rakaat. Kalau tidak lihat, itulah buku-buku. Guru kita kadang salah, namanya manusia, tidak sempurna. Ya, kadang-kadang guru kita keliru. Itulah buku-buku. Baca buku, baca. Makanya wahyu yang pertama dulu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah ini, beliau menjelaskan mengapa yang turun pertama Iqra. Karena Allah pengen menaikkan derajat manusia. Kita itu diminta membaca sama Allah. Adik-adik maaf, telitilah. Anda sedikit-sedikit bertanya lah. Mengapa perintah pertama bukan sholat? Kenapa perintah pertama bukan zakat, puasa, sedekah, haji? Kenapa bukan diperintahkan bertasbih? Betul? Kenapa bukan diperintahkan bertahlil, bertakbir? Kenapa perintah pertama Iqra? Kita itu diminta belajar, membaca. Paham ada? Makanya tuntunan kita bentuknya Al-Quran, bukan prasasti, bukan monumen, bukan penunjuk arah, bukan pula gunung, tapi Al-Quran. Karena minta dibaca. 2, ketiga, terakhir, sudah 1 jam ini. Ya, yang terakhir yang membuat hijrah kita benar, kata Profesor Dr. Buya Hamka, benar dalam berteman. Artinya mencari teman yang baik. Adik, di pondok pun tak semua orang baik.
Saya punya teman di pondok, hobinya masak mie, kopi, karena hidup nggak tentu arah. Aku yang berarti koknya begini. Ada anak pondok dengan TikTok sampai kayak kesulitan. Apa saya tahu. Itu kalau kali itu sampai di rupiah. Padahal itu nggak keseluruhan itu. Setannya dia sendiri besar. Ini kan setan kita isi. Setan itu ada manusia, ada ini. Makanya seorang ustaz pernah bertanya di kajian, bapak-bapak ibu sekalian, setan lebih banyak di masjid atau di diskotik? Kata jamaah, diskotik ustaz. Salah. Setan lebih banyak di masjid. Kenapa? Diskotik tak perlu jadi setan, karena semua sudah jadi setan. Betul kan? Kita terbiasa dulu. Malah yang nggak boleh kayak gini. Ada yang berbahagia. Kita butuh teman yang baik. Sampai-sampai Allah berbilang, saya tidak mau bawa hadis itu yang biasa. Berteman dengan orang baik yang duduk dengan penjual minyak wangi, saya tidak mau hadis. Itu bohong itu. Saya mau bawa hadis yang lain. Hadis yang Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud kepada Nabi. Dimarni ala dini khalili balian ahadukum bi khalil. Agama, watak, kebiasaan seseorang dilihat dari teman dekatnya. Falyanzur. Melihat itu ada dua yang umum dalam bahasa Arab, betul? Ada tiga sebenarnya. Ro'ah, nadhara, syahidah, betul? Kalau ro'ah itu cuma melihat kasat mata. Oh, mesin ini warnanya kebanyakan putih, itu kasat mata. Kalau nadhara itu melihat dengan teliti. Di dalam kitab Al-Hadis di Ushul Fiqh ditulis oleh Profesor Dr. Mahfud As-Suhaimi, beliau mengatakan kalau ada fi'il mudhari di awal huruf lam itu maknanya wajib ya. Fal yang maka wajib bagi kalian meneliti man yukhalil, siapa yang dijadikan teman dekat. Nabi yang minta. Makanya dalam nanti surat Furqan ya, Al-Furqan ayat 27, 28, 29 itu Allah menceritakan yauma ya'udzu dhalim 'ala yadayhi. Pada hari kiamat di neraka orang zalim gigit jarinya. Kenapa? Mereka nanti berkata di ayat 29, ya wailata laitani lam tattakhidh fulanan khalilan laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Duhai kiranya kenapa dulu kami jadikan dia teman dekat, gara-gara dia teman dekatku hidayah lari pada sudah datang kepadaku hidayah itu. Jadi ada teman penghalang hidayah. Jadi hati-hati memilih teman. Cari teman yang baik, yang rajin, kalau gajinya di kelas mencatat, cari teman seperti itu. Kalau teman itu ngobrol itu nggak bagus itu. Itu Ustaz itu. Kalau marah itu gak bisa satu dua. Kalau tiba-tiba diskusi, paham ya? Ini penting nih. Guru, teman. Maka kalau hijrah kita sukses, peradaban ini, kejayaan, kesuksesan ini mudah kita tongsok, mudah kita gapai, mudah kita raih. Saya tadi mengatakan itu karena ada pengalaman di sana. Gini-gini ada selain keluar mobil, saya beli mobil cash lah ya. Saya beli mobil cash, ya. Saya punya ibu saya bangunin rumah, saya beli kendaraan. Adik-adik saya sekolahkan semua. Maka yang perempuan yang agak besar itu sekarang kuliah di Unisa. Ya, dia kuliah di Unisa dan dapat beasiswa di sana. Peradaban itu kan tidak mungkin sendirian, benar? Kita harus bawa keluarga dan orang-orang banyak. Itu cuma bisa kita lakukan kalau kita dulu sudah sukses dulu. Dalam artian kita sudah punya pribadi yang hebat dengan hijrah yang benar. Kita ada sekalian berbahagia, semangat ini kesempatan Anda belajar di sini. Ingat, cintai guru Anda, sayangi mereka, hormati mereka, hargai mereka, amalkan yang baik-baik untuk mereka.
ya. Kemudian jangan jauh dari buku, banyak-banyak baca buku. Terakhir, pilih teman yang baik. Ini kata Profesor Dr. Buya Hamka, agar hijrahnya benar. Kalau hijrahnya benar, kita menjadi orang yang bahagia dan bergairah kepada ilmu pengetahuan. Kalau sudah bahagia dan ilmu kita dapatkan, menyongsong kesuksesan itu mudah. Karena kalau kita bicara masa Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, itu semuanya diawali oleh majelis ilmu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal cuma Salahuddin Al-Ayyubi itu. Padahal sebenarnya yang menggagas itu adalah Imam bin Zanki, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Imam Al-Ghazali hidup semasa, dan 50 ulama lainnya. Pada masa itu pemerintahan yang berkuasa adalah dinasti Fatimiyah di Mesir. Ahlus Sunnah itu diserang. Maka untuk keberlangsungan dakwah, Imam bin Zanki, Imam Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka semua membuat majelis-majelis ilmu, kajian-kajian di rumah, di toko, di mana-mana. Anaknya Imam bin Zanki namanya Nuruddin Mahmud melanjutkan estafet ini. Anaknya Nuruddin Mahmud namanya siapa? Bukan anaknya. Ponakan Nuruddin Mahmud namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Anda jangan beranggapan Salahuddin Al-Ayyubi jadi begitu saja. Anda punya peran untuk masa depan. Apa ya? Mungkin hari ini belum, tapi anak cucu kita mungkin akan merasakan itu. Kalau orang tua kita tidak baik, itu bukan alasan untuk menjadi orang jahat. Paham? Kalau lingkungan kita tidak baik di kampung, itu bukan alasan untuk kita tidak jadi baik di pondok pesantren. Kita berproseslah dan berniatlah untuk yang baik-baik, karena Allah pasti berikan kepada kita pertolongan. Kita adik-adik sekalian, bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan, mungkin ya, kalau ada yang mau, kalau enggak kita cukupkan. Saya silakan. Kalau tadi udah kamu tutup ya tutup. Pada hadirin, silakan tutup. Ada yang mau tanya? Ada. Mau tanya? Mau baca? Ya. Saya ada tulisan dari kelas 6 PRI ingin bertanya, bagaimana pendapat pandangan antum mengenai krisis identitas muslim pada masa milenial ini? Bagaimana pandangan antum? Saya termasuk pembicara yang lebih suka memakai pandangan Islam, karena pandangan saya adalah pandangan Islam. Kalau pandangan saya nanti subjektif. Saya dengan kiai bisa beda, saya dengan Anda juga bisa beda, betul? Saya selalu mengatakan pandangan saya adalah pandangan Islam. Selagi menurut Islam itu benar, saya akan pakai. Tapi kita harus fair, semua dasar kita bawa. Tidak boleh cuma satu ayat atau dua ayat, tidak boleh. Semua dibawa. Oke, saya begitu orangnya. Contoh. Masalah azan di kubur orang meninggal. Saya tidak pernah mengazani jenazah yang meninggal di kubur. Tapi kalau ada orang yang meninggal di kubur, saya fair kalau dia diazankan. Karena Al-Asbahi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak apa-apa mengkias azan bagi jenazah yang meninggal di kubur sebagaimana bayi yang baru lahir. Saya tidak melakukan, tapi saya tidak menyalahkan, gitu ya. Itu pandangan Islam, karena begitu Islam diajarkan. Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita maaf ya nyalah-nyalahin orang, tapi kita sendiri jangan-jangan tidak paham keseluruhan, gitu loh. Kan enak kalau paham semua kan jadinya enak ya. Oke. Ustaz, bagaimana tentang krisis identitas Islam hari ini di kalangan umat Islam itu sendiri? Apa itu Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Adik-adik sekalian, kalau Profesor Dr. Buya Hamka itu pernah meneliti, sama Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi juga pernah meneliti apa yang menyebabkan kita sekarang ini krisis atau bahkan malu dengan identitas Muslim. Apa yang menyebabkan? Kata beliau, karena kita sudah terlena dengan terlalu lamanya kita berjaya. Terlena, dulu kita pernah hebat, pernah sukses, pernah jaya, terlena kita. Sementara orang-orang barat, mereka itu sudah jenuh hidup kelamaan menderita, jenuh hidup kelamaan tidak enak. Itu orang barat. Makanya mereka berinovasi, membuat kreasi-kreasi baru. Mereka memikirkan sesuatu yang inovasi, bla 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 macam-macam. Akhirnya mereka maju. Sementara kita terlena.
Udah, dulu saya belajar bahasa Arab cukup, nggak mau nambah. Setelah saya kontrol cukup, nggak mau nambah. Kebanyakan kita kan ini, kita itu terlena, kata beliau. Jangan-jangan terlena juga. Oke, itu yang pertama. Ini penyebab. Yang kedua, identitas ini kita malu. Ya, Muslim itu banyak orang malu. Kenapa? Ini sebenarnya kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Nabi Sejarah. Ini sudah coba ditanamkan oleh orang Belanda sejak 1200 Masehi sampai 1900 Masehi. Adik-adik saya tanya, di Arab Saudi orang malu tidak dengan identitas Muslim? Enggak? Pakai jubah malu enggak? Enggak. Anda tahu negara tersibuk nomor 2 di dunia apa? Kota tersibuk nomor 2 di dunia apa? Dubai. Pernah nggak orang Dubai malu pakai jubah? Enggak. Pernah nggak mereka malu pakai jenggot? Enggak. Pernah nggak mereka malu sholat? Enggak. Pernah nggak mereka malu dengan masjid? Tidak. Bahkan masjid mereka buat sebaik-baiknya. Ya, Anda harus tahu. Saya beberapa kali di sana masyarakat orang nikah kawinan, tidak ada sepi di jalan itu, tidak ada. Ke masjid pulau terus ada bangunan. Ya, di sana Islam itu masih jadi tren. Apa penyebab? Belanda sudah tanamkan itu di Indonesia. Makanya orang kita itu lebih suka Korea. Coba bayangkan lebih masuk Islam. Ya kan bagian. Tidak mau kalau di sana. Di sini kan. Biasanya luar itu mungkin bersyukur. Tidak dapat biasa. Mungkin begitu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Belanda? Belanda itu kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara memperbodoh orang kita. Bagaimana cara Belanda dulu dia? Cara mereka memperbodoh Indonesia ini ya, untuk kerja. Kita dibuat sibuk kerja, bukan belajar agama. Loh, nah kalau sudah berbodoh atau jadi muda biru, sok-sok sibuk. Apa sih? Bikin belajar lagi enggak? Apalah lupa. Adik-adik, ini iman itu enggak salah. Rapat itu enggak salah. Yang salah itu gara-gara itu enggak belajar gitu. Rapat boleh, ini iman boleh, tapi tetap belajar. Oke? Kerja. Dan itu sekarang terjadi gitu. Coba lihat di orang yang kerja itu pagi-pagi pulang sore itu malam udah capek, nggak ada lagi itu belajar agama. Bro, apa yang dilakukan oleh Belanda? Memberikan vonis kepada ustaz atau ustazah atau guru. Ini dilakukan Belanda dulu. Anda jangan salah. Oh ini ustaznya keras, akhirnya kalau masuk kelas dia itu malas karena dianggap keras. Itu vonis itu berbahaya, itu tidak boleh. Itu cara lama Belanda itu. Itu ustaznya ekstrim, ustaznya radikal, itu ustaznya terlalu banyak guyu. Itu cara Belanda. Jadi memvonis guru itu cara Belanda agar kita bodoh. 2, 3, kita lebih dibuat tertarik. Bahkan kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, hal yang sama diungkapkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Itu pada masa Belanda. Yang ketiga, tidak sedikit ustaz atau guru yang mengajak kepada amal-amal tertentu, ibadah tertentu, dikasih kita penghargaan. Tapi kalau mengajak kepada ilmu, difonis. Sekarang terjadi kan? Kalau ngajak salawat, ngajak zikir, kan? Ngajak sedekah, puasa tertentu. Wah, yang itu. Coba kalau ilmu agama. Dan ini sudah dilakukan Belanda sejak 1200 Masehi. Kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Bukunya berjudul Api Sejarah. Ini yang dilakukan Belanda. Kita bodoh. Gara-gara kita bodoh, maka ada politik yang berjalan sukses selama 700 tahun. Apa politiknya? Divide et impera. Sampai hari ini kita masih suka berpecah-pecah. Betul? Untuk apa? Alasan Ibnu Qayyim lah. Betul kan? Banyak begitu aja. Padahal ayo. Ustaz ayo. Orang kita tuh sekarang suka berpecah-pecah.
Itu yang menyebabkan, itu disebabkan oleh ilmu. Dan gara-gara itu, akhirnya ya sudah, yang dibanggakan organisasi, kelompok, pondok tertentu saja, bukan Islam. Tapi yang dibawa kelompok, yang dibawa organisasi dan komunitas. Nah, kata para ulama, ini yang menjadikan orang kita itu sampai hari ini malu dengan Islam itu sendiri. Kita identitasnya. Terus kan pengen mengembalikannya bagaimana? Dan ini yang ditentang. Mengembalikannya adalah menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, buat majelis dimanapun. Makanya banyak jangan salah. Tahu jalan-jalan wilayah kampung, kau wilayah kampung, saya bikin majelis di situ banyak. Pesertanya itu ada yang di Kodomo, ada yang di kandang-kandang, ada yang di joglo-joglo. Karena kan sekarang lockdown ya, boleh kajian terbuka kan depannya. Benar, di kafe, di mall bahkan kita buat kajian. Ini jangan salah. Untuk apa? Tersebarnya ilmu agar orang bangga dengan identitas Islam itu, merasa memiliki lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena waktu sepertinya sudah berbisik-bisik. Kita cukupkan. Saya tidak tahu tadi kita mulainya jam berapa, saya juga nggak lihat. Maaf. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Ingat, hijrah itu hanya benar kalau kita berburu dengan benar, punya buku, kemudian punya teman yang baik dan benar. Kalau hijrah kita benar, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu, maka dia akan berbahagia, bersemangat, bergairah belajar agama. Kalau sudah begitu, menyongsong kesuksesan, kejayaan, peradaban yang lebih baik akan lebih mudah kita lakukan. Alhamdulillah, kita mohon maaf hanya salah kurang, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, Kiai, Ustazah, saya minta maaf ada salah-salahnya. Maklum, saya juga masih muda kayak mereka. Kadang-kadang salah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Nafsi Al-Hudaybiyi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah main-main. Kepada seluruh santri, sedikit pengumuman untuk nanti jam 1 dipersilahkan untuk menuju gedung baru. Selamat makan siang. Dari kami penutup, mohon langsung kepada pada ini dengan bacaan al-Masalah dan kafal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pembawa acara doa dan selamat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk pulang. Jangan tinggalkan sama.
Ini tadi buat apa? Banget sih jadi orang. Ya nggak apa-apa kok ya. Pengen masuk YouTube kok. Yang nonton berapa episode kali tadi? Yang nonton berapa episode? Berapa ya tadi? Itu kan diputar ulang nanti. Allah, LKT cakep banget. Masih masuk kok. Pasti. Nggak ada foto. Masih kok. Oh, itu masuk. Ada komennya. Ada kan nggak malu. Beneran foto ya? Coba aja nanti lama-lama kamu foto situ. Iya lah beneran lah. Ya, ini orang yang salah. Nah iya masuk. Ya Allah beneran coba taruh. Nanti orang lihat ngapain nih orang gede banget ya Tuhan.